Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asbahna ala fitratil wa ala kalimatil wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi. Oke, kita baca doa bareng-bareng kalau antum belum baca doa. Alhamdulillahilladzi ba'dama wa ilaihin. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan ki setelah mematikan ki, dan kepadanya lah kami akan dikembali. Oke, teman-teman semua, sebelumnya izinkan saya di sini untuk menyampaikan satu hal, dan ini bagian dari tugas dalam perkuliahan saya, yaitu di matkul penyiaran Islam. Jadi kenalin, saya Febrian Dimas Firmansyah, mahasiswa semester 5 di prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Jadi literaturnya luas ya, PAI itu. Teman-teman harus pahami bahwasanya pendidikan agama Islam adalah suatu prodi di mana mencakup banyak hal. Nah, kemudian tak lupa, sholawat beserta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada beliau, sesosok manusia yang harus kita jadikan tauladan, yaitu Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz akan menyampaikan satu hal yang ada dalam surat Al-Baqarah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u. Apa itu wasari'u? Wasari'u apa artinya wasari'u? Bersegeralah. Cepat. Lari. Ya, upayakan. Fastabiqul khairat. Mengupayakan untuk bisa di saat ini. Jadi kalau kalian itu ada waktu untuk bisa berbuat baik, ya, ada waktu untuk terus melaksanakan kebaikan, waktu itu juga OTW lah untuk melaksanakannya. Ya, wasari'u ila maghfiratin. Dan ini bagian dari bagaimana saya melakukan kebaikan ini nggak harus nunggu baik dulu. Saya mau sholat ini bukan nunggu sholatnya saya ini baik dulu baru sholat, enggak. Tapi upayakan sholat itu untuk memperbaiki kita. Wasari'u ila maghfiratin, menuju keampunan Allah. Karena nyatanya memang ampunan Allah itu sangatlah luas. Selagi antum masih mau berupaya. Wala tay'asu min rahillah. Janganlah berputus asa dengan rahmat Allah. Karena nyatanya rahmat Allah itu luas. Bahkan walaupun semalam mungkin kita bermaksiat, semalam kita melakukan dosa, kita nggak tahu dosanya apa. Tapi paginya masih dibangunin nggak? Paginya masih dibangunin ya. Jadi antum bersyukur dan kita bersyukur masih dihidupkan lagi sampai saat ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bercepatlah, segeralah. Karena udah disediakan untuk orang-orang yang cepat, untuk orang-orang yang berupaya berbuat kebaikan di waktu itu juga, maka akan dapat pahala pertama. Kemudian yang kedua, dapat apa? Dapat apa? Surga. Wa jannatin arduha samawat, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita harus pahami ada satu hal, yaitu amalan rutin. Amalan yang mungkin cuma kita doang yang tahu. Amalan yang kiranya gak ada orang yang lain tahu kecuali diri kita sendiri. Ya. Minimal kita punya satu amalan inti. Ya, kalau antum gak kuat qiyamul lail 12 rakaat, ya mungkin bisa pakai istighfar 100 kali gitu. Ringan-ringan aja. Cari yang ringan tapi yang sering dilakukan. Misal kalau sebelum tidur harus wudu, ya wudu dulu. Itu juga bagian dari sunnah. Ya, barangkali itu bisa menjadi pembuka dari banyaknya pintu-pintu kesusahan antum. Tahu kisahnya Ashabul Kahfi ya? Tahu nggak? Tahu ya. Jadi pintu itu tertutup.
Maka ketika bangun itu udah bertahun ratus tahun kan. Kemudian bagaimana pintu tertutup terbuka itu dengan berwasilah dengan kebaikannya. Dengan berwasilah dengan kebaikannya yang ada itu. Jadi misal saya pernah melakukan ini, kebuka dikit. Saya melakukan ini, kebuka lagi. Sampai di orang yang ketujuh itu baru terbuka, lumayan lebar dan bisa keluar. Nah itu kan wasilah dari amalannya. Maka minim-minimnya kita punya lah satu amalan inti, satu amalan yang cuma kita aja yang tahu. Contoh yang kemarin saya sampaikan mengenai sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ketika masuk ke dalam masjid kan. Nah ini nih orang ini masuk surga kata Rasul. Maka dicari kan sama Abdullah bin Umar, beliau main ke rumahnya, kemudian ditanya. Abdullah bin Umar tuh melihat bahwasanya itu nggak ada amalan yang spesifik, amalan yang bagus, amalan inti yang dia punya. Qiyamul ya sholat biasa, ya habis sholat ya tidur, nggak ada tuh zikir sampai subuh tuh nggak ada, tidur dia. Sholat baca Quran, sholat subuh ya bareng. Sampai 3 hari itu dicari apa sebenarnya yang beda dari dia sama orang-orang yang lain. Ternyata ada satu yang dia doang yang lakuin, mungkin orang lain enggak. Yaitu apa? Meridhoi dan memaafkan dari setiap yang dilakukan orang lain kepadanya. Jadi semisal orang lain udah salah sama dia maafin. Ya, kalau orang lain salah melakukan kezaliman sama dia, mungkin ejek tadi itu atau membuat hatinya itu nggak enak dan dia buat marah, maka dia reda, ridho dan besok lagi mulai nol lagi. Maka itulah bentuk dari bagaimana setiap orang itu harus punya satu amalan inti. Satu amalan yang cuma antum aja yang tahu. Barangkali itu jadi mempermudah perjalanan kita untuk sampai di dalam surga. Yaitu tadi, wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati uiddat lil muttaqin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut teman saya.